Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para sesepuh, pilih sepuh ingkang kawula hormati segenap pengurus Yayasan Islamic Center Nur Madani, dan juga yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Nur Madani beserta seluruh perangkat dan ketakmiran Nur Madani serta takmir-takmir masjid di sekitar Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah kita diberikan kesempatan untuk bagaimana mencari cara menambah kualitas kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kehadiran kita di majelis ta'lim ini tak lain adalah upaya untuk memperbaiki hubungan, memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, maka monggo sesarengan kita sempatkan, kita niatkan, meskipun ngaji dalam suasana-suasana begini ini memang paling enak makan gorengan di rumah, betul ya Pak? Oke. Okay. Lawang jenengan temriki yang sal gorengan toh. Oke. Jadi boleh dahar, tidak boleh ngobrol, nggih. Setuju nggih? Pokoknya jenengan pokoknya ngiwu terus tahu-tahu langsung ngantuk mboten napa-napa. Maka monggo sesarengan kita niatkan malam hari ini untuk menambah kualitas keberkahan hidup. Sering saya sampaikan Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu kebaikan dari mana yang ternyata mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu Bapak Ibu malam hari ini niat hadir di majelis ini, ternyata Allah ridho mudahkan hidup kita. Siapa tahu Bapak Ibu malam hari ini wonten sing beta undi-undi, wonten sing beta putu ayu, ternyata putu ayu menyebabkan jenengan tambah ayu. Lha sing gawa sinten kok amin kabeh iki. Muga-muga sing maem putu ayu tambah ayu tambah enom. Namun sebelumnya Bapak Ibu, saya mohon hadiah suratul Fatihah karena kami keluarga besar Win Warisomo ini sedang berduka. Jadi hari ini ada kabar duka bahwa mahasiswa kami, kebetulan yang 3 itu dari jurusan saya, itu ada 3 mahasiswi yang meninggal dunia, dan ada 3 yang sampai tadi jam 6 karena pencarian korban itu dihentikan tepat pukul 6 dan baru dilanjutkan besok. Jadi ada 6 yang tenggelam, 3 ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, dan 3 dalam kondisi belum ditemukan. Dan alhamdulillah 9 orang itu berhasil selamat, cekelan ranting, cekelan kayu, karena itu ceritanya tiba-tiba ada banjir bandang di daerah Singorojo, Singorojo. Oleh karena itu mohon barokah suratul Fatihah dumateng almarhum almarhumah. Ini putra putri kami, putra putri kami, Cupi Pak Wardi paring asmo ini kebetulan 2 ini mahasiswi saya.
Syifa Nadila, Labib Riki, dan Rizka Amalia. Ini kebetulan yang dua putri ini saya pernah ngajar. Oleh karena itu dengan barokah suratul Fatihah, mohon doanya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, memberikan maghfirah kepada almarhum almarhumah. Insyaallah seorang mahasiswa yang meninggal ketika sedang program belajar, karena ini sedang KKN ya. Sedang KKN, insyaallah ini kagolong mati dalam atau wafat dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan minasyuhada. Hadiyatul Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jadi Pak Wardi cinten wau wa hadiyatul Fatihati ila almarhumah Syifa Nadila wal marhum Muhammad Labib Riki wal marhumah al-maghfur laha Rizka Amelia. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Sebagaimana saya sampaikan kemarin, fa insyaallah pembahasan kitab At-Tuhfatul Mardiyah ini mungkin tinggal 1 atau 2 pertemuan lagi. Oke, 1 atau 2 pertemuan lagi. Insyaallah setelah ini kita akan menggunakan kitab Al-Munabbihat ya. Semalam sudah rebukan ini pakai Al-Munabbihat atau kitab Nasoihul Ibad. Ini nanti grade-nya sudah mulai naik ya. Grade-nya sudah mulai naik, pembahasannya lebih sistematis. Dan nanti kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang mau order kitab nanti melalui Taqwa nanti kami menerima pemesanan kitab bersama-sama. Untuk harganya belum harganya belum tahu. Jadi kemarin Danang yang Nasoihul Ibad, supaya nanti para penyimak ini tidak sulit, nanti kita langsung ambil matannya. Jadi itu matan Al-Munabbihat disyarahi Nasoihul Ibad. Insyaallah nanti kita akan menggunakan kitab itu, karena kitab itu nanti bisa lebih sistematis untuk memberikan nasihat-nasihat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. 105 nih. Wa kana Salman al-Farisi yaqulu idza rashaha jabinul mu'min 'indal mauti wa dharafat 'aynahu wa intashara munkharahu fahuwa fi rahmatillahi. Tapi saya disclaimer di awal, Bapak Ibu, saya membacakan kitab ini, tapi saya minta Bapak Ibu kalau ada mayit meninggal tidak usah kebanyakan menilai. Jadi terutama Bapak Ibu yang biasa nderek memandikan jenazah,
apapun yang panjenengan jumpai tidak boleh dicerita-ceritakan kecuali perkara yang menunjukkan kebaikan, keluhuran dari si mayit itu. Oke? Sebab saya pernah kedatangan tamu, dia konsultasi karena habis mandikan jenazah. Saya bilang, mboten usah diceritakno kalau ternyata yang panjenengan jumpai itu hal-hal yang sekiranya menunjukkan perkara yang kurang baik. Tapi niki kula badhe konsultasi nggih. Tapi saya kok kurang nyaman nggih Pak, karena kita tidak pernah tahu akhir dari kehidupan kita seperti apa. Maka Bapak Ibu nanti kalau menyimak apapun tanda, mboten usah kok terus nanti dititeni nilai mayit. Iki wingi sing koyo ngaji Tuhfatul Mardiyah, ya kan? Ojo, apa meneh mbek dituding-tuding, iso marai tangi niku. Nggih. Ngeten nggih. Jadi jangan, jadi menutup aib mayit itu bagian dari akhlak seorang muslim. Wa kana Salman Al-Farisi yaqul. Jadi Salman Al-Farisi ini pernah berkata, "Idza rashaha jabinul mu'min 'indal mauti." Ketika seseorang itu berkeringat di bagian keningnya. Ono mayit di bagian kening niki ono keringete. Wa dharafat 'ainahu, lalu matanya ini agak sembab, agak berkaca-kaca. Wa intashara munkharahu, lalu hidungnya ini sedikit agak mengembang. Jadi wonten mayit kemudian berkeringat di bagian keningnya, sembab atau berkaca-kaca matanya, lalu hidungnya itu agak mengembang, fahuwa fi rahmatillah, niki ciri mayit yang mendapatkan rahmatnya Allah. Nek sing ngeten niki boleh. Oh ya Allah, semoga-moga ya le sampean sing tenang ya le. Insyaallah iki entuk rahmati Gusti Allah. Ngoten. Ya. Lho kok ngertos? Lho sakene ngaji le. Ngaji nok endi nok kono, ayo melu kan ngoten. Ngoten lah. Jadi kalau menemukan 3 tanda, maka menurut Salman Al-Farisi itu adalah tanda orang yang mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa fi rahmatillahi qad nazal. Jadi itu tanda rahmatnya Allah datang. Makanya diceritakan di dalam beberapa riwayat, malaikat Israel itu kalau datang kepada mayit, kok yang didatangi itu orang baik, Pak. Niku wajahnya itu cerah seperti pemuda tampan, berpakaian putih. Dan dalam satu riwayat disebutkan 6 hari sebelum meninggal niku aslinya niku Israel niku wis wiri. Nggih. Jadi aslinya niku wis wiri. Ada yang mengatakan bahwa 6 hari sebelum meninggalnya si mayit itu Israel niku aslinya sudah tengok di depan pintu, Pak. Lah untunge menungso niki mboten ngertos wujude malaikat Israel. Nek jare kiai niku lho, orang kok ngertos wajah Israel, Pak. Ya Allah, niku meh mangan undi-undi ra sida, Pak. Nggih. Meh dahar niku lho mboten nikmat, Pak. Meh ngunjuk niku mboten nikmat. Ojo kok mangan undi-undi, nglukis alis lho gak sida. Nggih, kuwati lagi ngelukis malah sepidol alis malah dioyok karo malaikat Israel. Niki satu ciri orang yang mendapatkan rahmatnya Allah. Napa wau?
keningnya berkeringat, matanya niku rodok napa berkaca-kaca, kemudian irungnya niku rodok ngembang. Oh, makro nggih, makro. Nggih, tapi nek irung makro kok piye nggih kan? Nggih. Nggih, makro niku basa Bekonang niku. Wa idza ghatta ghatitul makhluq wa khamata launuhu warbadat ahmarat syafatahu fahuwa fi adzabillahi qad nazala. Nah, nyun sewu, khusus yang bagian ini diambil saja, ini pesan dari Salman Al-Farisi, tapi sekali lagi saya pesan jangan dipakai buat menilai mayit yang panjenengan temui. Apa itu? Wa idza ghatta ghatitul makhluk, wonten tiyang ninggal kok ngorok ini ku koyok ngoroke unta. Loh, niki ngorok bukan sembarang ngorok, tapi koyok ngoroke unta. Ini kan ngertos ngoroke unta. Ah, maki buka ten YouTube. Nggih. Tapi ampun sakniki bukae nggih. Maki teng griya ngoroke unta niku kados napa? Ada orang meninggal ngorok seperti ngoroknya unta, wa khamata launuhu, lalu kemudian badannya itu menghitam. Menghitam bukan karena penyakit. Nggih, karena ada yang menghitam karena penyakit, kados tiyang kenging diabetes. Gitu? Ya, hitam ya, Pak. Ada yang menghitam ya. Jadi hitamnya bukan karena penyakit. Kalau hitam karena penyakit, malah bisa-bisa dia mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan bersih. Makanya Bapak Ibu kalau jenengan lihat ada orang dirawat di rumah sakit kok sampai kemudian meninggal, orang itu kok sabar, itu meninggal dalam keadaan bersih. Ya kan? Makanya pernah saya sampaikan apa? Ada seorang ulama sakit belasan tahun, tetapi setiap dibesuk sama orang itu selalu tersenyum bahagia. Bukan karena datang dibawain onde-onde, bukan. Tapi karena beliau itu melihat bahwa malaikat itu datang dan pergi ngangkuti dosane tiyang ingkang sakit. Betul. Makanya adabnya orang sakit itu, adabnya orang jenguk orang sakit niku napa diantaranya kalau menurut riwayat Kanjeng Nabi, datang, ya, nek sakit nek teko niku ojo suwe-suwe, ojo malah terus yu sampeyan loro yu ora ana kanca gosip yu, gosipin nok kene wae yu, ojo, gitu. Satu, nomor kali jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama. Soalnya nopo? Soalnya kalau orang jenguk lama-lama, niku rodok potensi malah ngentek no jajane wong loro. Soalnya nopo sing loro cangkeme pahit, gitu. Gawakno delimo gak enak, gawakno duku gak enak, roti yo gak enak, kondi-undi yo gak enak. Ngene ku nek sing teko orang besuk lalu sampeyan kok digawani jajanan semene kae daripada mambu teko tak ewangi ya lho, ngoten niku kan. Nggih, yang ketiga didoakan. Nggih. Jadi kalau ada orang itu ngoroknya seperti ngoroke unta. Lalu kulitnya itu menghitam, warbadat ayhmarrat syafatahu, kemudian bibirnya itu memerah, ya, sambil nopo mengeluarkan irbadat itu sambil rodok ngiler di bagian ujungnya. Fahuwa fi azabillahi, ya. Menurut pendapatnya Salman Al-Farisi niku cirine tiyang ingkang kenging azab. Tapi saya harus hati-hati niku menyampaikan, tapi ngeten niki jangan dianggap sebagai patokan yang pakem. Nggih.
Jadi kalau jenengan lihat kok nanti delok tiang ngorok gede anu yo, kok koyok ngaji wingi yo, kok ngorok yo, coba pada nonton YouTube podo karonto tarang itu lho ngoten niku mboten angsal. Nggih, kawan, yang ini tidak usah lama-lama, aku malah kemana-mana makanya. Yang jelas kita semua berdoa semoga nanti ketika katimbalan ila rahmatillah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Wa kana al-Hasan al-Basri idza hadhara qabzu ruhi ahadin min ikhwanihi yamkusu ayyaman la yadhuku ta'aman wala syaraban. Wa kana al-Hasan al-Basri, diceritakan Hasan Basri itu idza hadhara qabdhu ruhi ahadin min ikhwanihi, ketika hadir di akhir hayat dari temannya. Ini kalau saya terjemahkan, ketika mau dicabut, kan orang tidak ada yang tahu kapan dicabut. Makanya saya terjemahkan, ketika melihat temannya sudah dalam keadaan sakit parah, yamkusu ayyaman la yadhuku ta'aman wala syaraban. Beliau itu suka nunggoni sampai ndak doyan, Pak, makan nggak doyan minum. Jadi makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Ndak bisa menikmati makanan, tidak bisa menikmati minuman. Ini kok Hasan Basri. Saya lompat sedikit ya. Ada banyak kisah orang-orang solih dulu itu, kalau melihat temannya sakit, itu dia semakin banyak wirid. Karena apa? Karena khawatir. Kan saya pernah sampaikan bahwa yang namanya sakit dengan kematian itu dua hal yang berbeda. Ada orang sakit panjang umur, ya betul. Ada orang tidak ada gejala sakit, tiba-tiba meninggal. Wonten betul? Wonten. Makanya kalau lihat ulama-ulama dulu itu ada yang kalau lihat orang sakit itu dia banyak zikir. Jadi yang zikir itu yang sehat. Katanya apa? Karena kita nggak ngerti. Jangan-jangan pas Israel itu wirawiri ternyata sing dicabut malah sing muter tasbih. Itulah. Nggih. Makanya urusan ajal itu kan la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi tidak bisa, Pak, ditunda, tidak bisa juga dipercepat. Coba kalau lihat putra-putri kami yang barusan kembali ila rahmatillah, pagi-pagi mereka masih program di KKN, pagi-pagi mereka masih sarapan bareng, pagi-pagi mereka masih merencanakan program besok apa, lalu kemudian mungkin butuh refreshing, dan ternyata ketika refreshing itu ternyata justru menemui ajal. Makanya ada ulama itu begitu melihat ada orang meninggal atau orang sakit, dia banyak zikir. Ketika lihat ada orang yang sedang kena musibah, dia banyak berzikir. Sebab kenapa Bapak Ibu hari ini monggo, terutama kepada jamaah Zambia, perjalanan 4 tahun kita di sini. Niki 4 tahun niku jenengan pun mulai krasa bosen ta dereng? Nggih, mugi-mugi boten bosen lah nggih. Bosen apa boten? Boten, mugi-mugi boten nggih. Monggo dikencengi nggih. Sebab napa? Abot Bapak Ibu, hidup ini kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ngaji niki bagian dari golek rahmati Gusti Allah. Sebab jenengan kalau ketemu orang, kayak saya tadi, Pak,
Seharian saya itu di Jalan Sisingamangaraja nih. Dari jam berapa tadi ya? Saya sekitar jam 9 sampai tadi habis asaran nih. Habis asaran. Ngobrol. Ada acara. Lalu kemudian saling ngobrol nih. Pak, sampean itu asik. Dia sudah cerita. Orang suka pertanyaan begitu, jenengan itu di masalah pora. Yang sini cerita masalah begini, yang sini cerita masalah begini. Saya bilang, Pak, semua orang itu punya kisahnya masing-masing. Semua orang itu punya ceritanya masing-masing. Dan kita ini sudah disetting sangat bahagia dengan CC kita. Urip niku nek sesuai CC kan enak, gimana? Gimana? Urip niku sesuai CC mawon. Nggih. Ha nek kelas karisma yo aja niru-niru enmek. Ya Pak Pur. Ya udah kira-kira karisma Pak, oyak-oyakan karo enmek sampai telomoyo wani terapan. Ucul rantene Pak tok bojo niku. Gitu. Kapan kita touring? Bu, jadi kan diajak touring Pak Pur untuk jamaah Zawiyah plus non madani purun tambutan Bu. Kemarin Pak Madi kan sudah pemanasan kan. Ya Pak Made, Mas Andri, Pak Pur sama Pak Wawan kan 4 motor kan, kayak Ipin Upin kembar ini kan, 4 orang ini kan. Nah ini ternyata yang buanter kok malah ibu-ibu. Mau niku tenanan tak boten Bu? Tenanan. Nah, boten. Nanti kalau misalkan memang ibu-ibu mau touring, nanti tolong taruh paling depan. Soalnya kalau taruh di belakang itu ngalamat wis do bablas, tutup cangkiran do balik meneh meneh. Boncengan. Nanti khusus yang tiang-ti Bu Adios nanti bonceng Pak Pur. Nah, ya, soalnya golek sing motore Budi, ya. Jadi urip niki kalau sudah sesuai dengan CC sampun lah, enak. Mboten masalah kok Pak. Mboten masalah gimana, cepat atau lambat pasti ada solusinya. Makanya kan bolak-balik urip niki sawang sinawang. Tetapi percayalah bahwa ketika kita sudah mulai nyawang kebahagiaan orang lain dan kita lupa dengan kebahagiaan kita, maka pelan-pelan disitulah sebenarnya kerumitan-kerumitan hidup mulai datang. Sebab nopo? Kita mulai tak syukur. Kok enak ya wong kae. Boten. Dia akan mengatakan, enggak kok Mbak, sampean luwih enak daripada aku. Ora, sampean mesti wis to podo enak. Gimana? Ya. Lah ngaji-ngaji di Zawiyah niki nanti kitab Al-Munabbihat itu nanti akan lebih bernas. Memberikan nasihat-nasihat itu langsung to the point. 3 kunci mendapatkan ini, 4 kunci mendapatkan ini, 5 kunci kan itu ada kan? Yang sulasi, rubai, khumasi, sudasi. Kalau ngaji niku ketok tahun berapa itu 89-an kayaknya. Yang nggak tahu cetakan yang sekarang niku ya. Zaman semonten. Sebab kenapa ya? Sebab hakikat hidup kita niki nggih tak lain nggih nunggu kedatangan malaikat Israel. Makanya kemarin para ulama yang saya nukil memberikan nasihat Bapak Ibu, zikirin jenengan menjelang tidur itu justru harus lebih kenceng. Nggih. Menjelang tidur niku paling enak niku wiridan napa YouTubean? YouTubean apa wiridan? YouTubean sampai akhirnya kebruan HP gitu. Ini kok ono swara barbarane gitu. Nerak ngono kamare dipetengi delok ini wajah bersinar ahli wudu. Ternyata pantulan saya. Makanya nek nderekaken ulama-ulama dulu menjelang tidur niku
memperbanyak zikir, sampai sak mereme. Ya, nek kali YouTubean terus pakai zikiran, angsal-angsal mawon gitu, mboten napa-napa. Maka Imam Hasan Al-Basri itu ketika mendatangi seseorang yang kelihatannya sudah mau intaqala ila rahmatillahi yamkusu ayyaman la yaduqu ta'aman wala syaraban, dia berdiam diri, tidak bisa menikmati makan, tidak bisa menikmati minum. Wa kana yaqulu, dan dia memberikan nasihat, salasatun la yanbaghi lil mu'mini ayyansahunna. Ada 3 perkara yang seyogyanya seorang mukmin itu jangan melupakan. Pertama, ad-dunya, niki babakan dunyo. Donga nek kula niku fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Urusan dunya niku kudu dirampungno. Mungkin 3-4 pertemuan sebelumnya saya pernah menyampaikan nukilan ulama-ulama. Kenapa kehidupan duniawi itu lebih penting daripada kehidupan akhirat? Sebab prestasi akhirat kita niku ditentukan oleh dunia. Hisab kita di akhirat itu ditentukan oleh prestasi dunia. Itulah. Artosipun apa? Artosipun orientasinya tetap harus akhirat. Makanya jangan sampai kemudian napa? Wiridan tapi jangan kemudian over merupakan gara-gara wiridan tidak mau kerja, gara-gara wiridan orang ngurus awak, gara-gara wiridan ndak. Dunya niki kudu dirampungi Bapak Ibu. Kita niki urip ten dunya niki menjadi ladang untuk akhirat, maka perbaikilah kualitas duniawi untuk nabung dan investasi akhirat. Jadi jangan lupakan urusan duniawi. Wa tasarrumu ahwaliha, dan juga wolak-wali dunya. Napa wolak-wali dunya, Pak? Hari ini kadang ono sing wong model niku esuk dele awan tempe, sore jadi tempe goreng. Betul? Bolak-balik, apalagi kalau kita lihat di TV, di televisi, apalagi kalau kita lihat, ya Allah, na'udzubillah, ada cerita si oknum ini wingi ngene dadine ngene, mboten usah dipaitu, cukup itu jadi pelajaran buat kita. Oh, berarti dunya niku ngeten. Ada orang yang pengen mendapatkan sesuatu, menghalalkan segala cara, koyo-koyo rakilingane bakal mati. Ada pemimpin yang luar biasa zolim, dia lupa bahwa pada akhirnya juga akan mati. Ada orang numpuk harta, zakat tak mau, sedekah nggak mau, infak tak mau, koyo-koyo niku akan dibawa mati. Kan beda dengan nasihat bahwa masih ingat betul? Rumah bagus harus dibawa mati, betul. Mobil bagus harus dibawa mati, uang harus dibawa mati, jabatan harus dibawa mati. Apa maknanya? Biarkan nanti rumah yang kita tinggali, mobil yang kita beli, uang yang kita kumpulkan, aset yang kita miliki, mereka masing-masing jawab ketika kita ditanya oleh mungkar dan nakir, duitmu sokondile, alhamdulillah, aku ini duitnya si mayit dicari dengan cara yang halal. Rumahmu yang besar itu buat apa, Le? Aku rumahnya si mayit, aku pengen jawab bahwa aku rumahnya si mayit, dulu dipakai ngaji juga iya, zikiran juga iya, jamu tamu juga iya. Itu maknanya dunya butuh dibawa mati. Wal mautu, dan kematian
Jadi 3 pesan ini bahwa urip donya niki ujung-ujungnya adalah bagaimana kemudian kita siap berjalan dengan cara yang benar dan kemudian kapungkasan bi husnil khotimah. Kan ngoten nggih? Nggih betul. Tujuan tertinggi adalah bagaimana kemudian kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Wa kana syaqiqu yaqulu, ini sebutan Abu Lais memberikan nasihat, qad khalafan nasu fis sanati umuron, qad khalafan nasu fis sanati umuron, terkadang manusia terlalu banyak melakukan kesalahan menghabiskan umur. Mana ini kan umur ini kan seperti Bapak Ibu, kita naik taksi, argonya kan jalan terus, gimana? Eman-eman kalau umur yang kita jalani, umur yang kita nikmati ini kemudian ada banyak kesalahan yang kita lakukan. Makanya di situ qalu, mereka mengatakan, innallaha ta'ala takaffala bi arzakina, sesungguhnya Allah itu sudah menanggung rezeki kita. Summa lam tatma'in qulubuhum, namun hati mereka tidak tenang, illa bisyai'in yajma'unahu indahum, kecuali dia disibukkan mengumpulkan harta. Satu, niki nasihat bagus Bapak Ibu. Rezeki kita itu sudah ditanggung oleh Allah. Yakin boten? Yakin boten? Kita kembali ke pelajaran 4 tahun yang lalu. Yang bikin hidup kita cukup bukan gaji kita, tetapi yang bikin hidup kita cukup niku rezeki kita. Nggih. Nggih. Ngantuk Bu? Niki sekedap malih rampung. Nggih. Menawi ngantuk angsal cemilan malih, menawi kirang kula ekspor saking mriki. Watase kathah. Bapak-bapak niki utuh sedaya niki, nggih. Nggih. Jadi ada nasihat bagus, bukankah Allah itu sudah nanggung rezeki kita? Terus nyapo sampai kemudian orang ngumpulin rezeki ini kok sampai kemudian sholat gak gelem, gitu. Terus kagem nopo, urip kagem nopo sakniki pun monggo dipikir sareng-sareng. Nek Gusti Allah itu sudah mencukupi rezeki kita, tugas kita ngubah awak, ikhtiar. Tapi kenapa kemudian ada orang yang hatinya kemudian gelisah? Nggih, gelisah, dia tidak dicukupi oleh Allah. Kok aku sesuk mangan ku piye, ini kepiye, ini kepiye. Bapak Ibu, selama kita masih mau ikhtiar duka, nggih, dualan itu waduh mboten ngertos, ya Allah. Kalau kadang suka ndukun teras geleng-geleng, ya Allah loh, Gusti Allah kok duwe skenario kok indah sekali ngoten. Nggih. Kula mboten saged cerita, cuman kadang kula rasa-rasan kali garwane kula. Ngene ya ternyata carane Gusti Allah bikin skenario kok indah tok isinya. Begini lagi batin begini. Pengen begini ternyata Allah mudahkan. Pengen ini begini gitu. Nggih. Garwane kula hadir ta mboten? Oke, soalnya ngapunten awet dek wingi ambruk saking Jepara niku izin masuk angin nggih. Niku sampai ngeten lho. Ngeten. Ceritanya rada lucu, tapi mboten usah dianggap napa-napa klenik napa mboten gitu. Jadi nek gadah kekarepan suka ngene. Kok ya. Kok pengen ngene ya. Jadi aja kok pengen begini ya. Kadang tuh tidak lama.
Entah kita yang ketemu sesuatu yang kita inginkan, atau sesuatu itu datang, okay? Atau ini. Tapi saya cuma menyimpulkan, oh Gusti Allah kalau ngatur rezeki kayak gini. Sekali lagi, bukan dalam pengertian uang, bukan dalam pengertian materi, boten. Dilalah ono begini, ya kan? Ada orang. Dilalah mau begini, dilalah ada yang bantu. Dilalah mau begini, agak ini. Akhirnya apa? Saya itu suka main-main aja. Ayo, kalau gitu kita bikin rencana begini dan begitu supaya nanti ini. Iya. Sebab apa? Yakin. Yakin seyakin-yakinnya bahwa ketika kita husnudzon kepada Allah, kok dituruti rezeki, enggak dituruti, berarti Allah sedang punya rencana yang lain. Jadi ini nasihat, Allah itu sudah nanggung rezeki kita. Tapi kenapa orang itu menghabiskan umurnya itu isinya cuman kemrungsung aja? Bu Adios, tahu kemrungsung? Kenapa? Kemrungsung ya, kemrungsung. Wonten Pak ngoten niku, wonten Pak. Wau rencange kula niku. Aku iku Pak ngene-ngene. Padahal napa? Padahal tumpakan ini tumpahan buatan bain-bain. Akhirnya kami parkirnya jejer. Saya bilang, lawong sampean tumpahan kayak ngene wae sik kemrungsung. Ora ngono Pak, tapi masalah ora ono tapi-tapian. Bahagia itu tanpa syarat. Bahagia itu tidak usah kayak tapi-tapian. Nggih. Sugih Pak, oh sugih mlegater. Sugih mlegater. Tapi kemudian, kenapa kemudian dia kemrungsung? Tapi kan ini, aku bilang ndak ada Pak. Wong senang itu ndak ada, ndak usah pakai syarat-syaratan. Pak guys, esok gawe no sambel bawang, ono tempe Bu. Ya Allah, kula niku iso gawe sambel bawang cek suweneng Bu. Kula niki Bu, cangkem-cangkem murah Bu. Jadi niki cangkem-cangkem murah kula niki. Napa cangkem murah? Selera makan ndak ada ngoten kula nggih. Gawe bumbu sate Pak Made, ngerajang brambang, tomat, cabai, kei kecap, terus ladaku gitu. Ngene kula ceplok nondok niku rong piring. Nggih. Nerak ngono engko gawe sambel bawang, terus engko tempe iku digecek bareng begitu tuh kan. Ngoten niku terus makme kali muluk Bu, ya Allah, enake wong bahagia cangkem murah niku ngoten niku. Repot nek napa? Anu le sampean senenge apa le? Tahu tempe ora? Terus apa? Hukben. Wah, cangkem larang. Ya, cangkem larang niku. Enak kok syaratnya kudu ngene. Nek kula mboten. Kula enak niku syaratnya saat ayam apa kan itu segaben. Bahagia itu tidak ada syarat, tidak ada syarat-syaratan. Jadi kita sudah terlalu banyak dikasih bonus oleh Allah. Sendang toh ibu-ibu ngaji, jejer, selonjoran, gitu. Tangan kiwa nyekel HP, tangan kanan nyekel kacang luyo. Ngene piye coba? Rak bahagia pripun? Ya ngerti-ngerti setengah 10 ngajine rampung lu enak toh? Nggih mboten? Pak gak ada masalah ngoten niku hanya Gusti Allah niku pengen supaya apa? Wis to sampean iki kesel, turu wae. Gusti Allah itu cuma mau bilang begitu. Nggih. Kula nek wingi kesel nggih. Kula niku berangkat Setu mangkat Solo 3. Karena bapak ndawi pulang ada khataman Quran. Aku mikir kebiar-kebiur ini lewat sayu nggak sehat, lewat kali gawe nggak sehat. Akhirnya dari salat 3 ada penasihat spiritual saya, Pak Pur. Urusan dalan jeglong ngoten kan Pak Pur Bu. Piye Pak Pur? Dia kan GPS-an ya Pak ya. Sabtu saya dari Ramayana itu bunderan. 12 beringin Karangjati ngubuk nih. Oh, damai sekali. Tapi lewat alas-alas tok, Pak. Aku ndok alas ngono kelingan Pak Pur. Ya. Oh, enak nih. Capek. Ketemu tiang sepuh, ya. Sampai sana jam 10 malam.
bapak saya sudah bikinin kopi. Ngopi niku berarti ngajak sebat. Suwaneng sudah mati. Ahad acara, Senin pagi pulang ini cuapek. Rasanya capek ini Gusti Allah hasilnya cuma mau bilang wis lele, awakmu kesel turu sedilo. Makser ngoten niku setengah jam awak bergas bar duhur ngajar dina Senin. Enak. Diurip niku kadang yo guyu, yo kadang yo becucu, yo kadang betutut gitu kan. Tapi aja betutut terus Ibu. Nggih, sumber tutut terus makanya tambah luncip mangke. Jadi siji nggih, Pak Wati kelingan ora. Jadi siji nek Bepo marok bathuk, irung, lambing, lumpuh. Monggo dipraktekno. Dan sekedar balik nggih. Wa qalu innal akhirata khairun minal ula. Mereka mengatakan bahwasanya kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan yang pertama duniawi. Wa tarahum yajma'unal mala wa la yunfikunahu faka'annahum lam yadkhulud dunya illa liyahmiluz zunuba. Lho piye? Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Terus kenapa harta itu dikumpulno wayai zakat gak zakat, wayai infak gak infak, gimana? Makanya kula niku Bu pernah ada usulan, Pak, kalau ada open donasi niku diparingi dalil ndaki-ndaki. Saya bilang boten, kula boten adik dodolan dalil. Sebab sodakoh niku sampai digambarkan tenggene Quran toh, Bu. Tasih aman mata? Aman. Wis mulai nyedot fresh care niki berarti mulai masuk angin niki. Saya itu jarang sekali pakai dalil ketika open donasi di sini. Kenapa? Kadang bagi saya sodakoh niku kesadaran amal masing-masing. Kan niki wau kan di pun diumumno nggih. Ndek wingi wonten taklet lho Pak niku kok kelase nggih niku pangke tenggene mriku kan ditutup sedaya Bu. Jadi mangke jenengan tersono arep slonjoran arep gluntungan nggo bantal nggo guling aman. Niku mangke dipuolno mriku, dipuolno berem mriku. Nggih, niku 26,6 meter niku ngagem harus pakai hulu. Kemarin tukangnya datang ke sini. 13,5. Saya ingat orang yang sudah pada di alam kubur itu gua buki karo si mayit, gua buki karo malaikat. Niku sampai ditakoni, lek umpama sampean ditangekno sejam wae nok donya, apa yang sampean lakukan? Napa jawabane? Sedekah. Jadi mayit yang teriak-teriak di alam kubur kok umpama iso diuncalno meneh ten donya, diparingi kesempatan waktu 5 menit. Wis 5 menit sampean arep lapo? Sedekah. Jadi dalam riwayat itu disebutkan mayit-mayit itu ya cowopet kali niki. Kalau dituangikno niku jawabnya cuma satu. Apa yang sampean lakukan? Kalau 1 menit saja sampean hidup, aku tak sedekahno. Tapi ngeten niki ojo diarani, oh medodolan kanopi, boten. Boten. Ini pesan. Karena di sini nopo? Orang kadang mengumpulkan harta, bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang dititipkan di jalan Allah. Itu harta kita yang sesungguhnya. Okay? Jadi duitnya jenengan rupa semen nok masjid itu loh hartanya jenengan. Hartane jenengan diparing nonton gene panti asuhan itu loh sesungguhnya aset panjenengan. Hartane panjenengan dikirim noti yang sepuh, Bu niki nggih Bu kula sukani mak mbok iki tak bae iya mbok
semene gitu ku minyak, beras ini ya mbok, wis dongakno ya mbok, muga-muga sehat walafiat. Yo nang tak dongakno rezekimu lancar. Wo niku malaikat niku jawab nutupi langit niki ndongakno orang-orang yang ahli. Makanya di sini disebutkan kalau akhirat itu lebih utama. Tapi kenapa yajma'unal mala wala yunfikunahu, mereka mengumpulkan harta tetapi mereka tidak mau infak, faka'annahum lam yadkhulud dunya illa liyahmiludz dzul. Koyok-koyok mereka niku ten donya niku mung gembol dosa. Lho nek gembol duit ngeten kan gembol dosa, Bu. Wong niki wonten zakat rak ditokno. Wonten infak gak ditokno. Nggih ta? Artinya apa? Ayo kehidupan duniawi ini harus betul-betul kita toto dalani agar nanti di akhirat justru kemudian bisa menolong kita. Dan terakhir, waqalu la budda lana minal maut wa hum ya'maluna a'mala man laisa ala balihi maut. Kita semua niki calon-calon mayit sedoyo. Sinten sing dhisik wallahu a'lam bishawab. Nggih, Gusti Allah yang lebih paham. Gusti Allah ingkang langsung pirsa. Yang jelas kematian itu bukan karena umur, bukan karena penyakit, bukan karena nopo-nopo, tapi nek wis wayahe nggih waya. Soal ikhtiar tetep nggih. Wonten sing olahraga setiap hari sae, wonten sing tarak makane nggih sae, wonten sing maeme gubras-gabres yo panjang umur nggih wonten. Kan wonten ta? Wonten ta mboten? Wis gubras-gabres pokoke wis karbo, protein, lemak iki hewani, nabati macam-macam mlebu kabeh. Wonten tetep paringi sehat. Nggih. Maka ketika kita semua ini menjadi calon-calon orang yang pasti mati, wahum ya'maluna a'mala man laisa ala balihi mautun. Tapi kenapa kita beramal seolah-olah sebagai orang yang di dalam bal itu apa? Utek. No utek ini tidak ada pikiran bahwa ya oleh aku nek kira-kira zolim begini nih, kira-kira nanti nek mati gimana? Ono patok digeser. Wonten Pak cerita patok digeser? Wonten. Ono patok digeser, uang niki gak mudeng. Geser patok Pak sithik ngene iki Pak. Geser patok sithik ngeten iki. Nduk jero kuburan niku mangke mayit iku dibergi bumi Pak. Aja dikira kebrukan patok tok mboten. Kebrukan bumi Pak. Ada orang kemudian menghalalkan segala cara, lalu kemudian nanti perhitungannya dijalani. Makanya kalau kita semua menjadi calon orang-orang yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya tunggal. Saya wasiat kepada pribadi saya dan ngajak kepada segenap yang hadir, monggo hati-hati, anggenipun gesang, hati-hati dalam menjalani hidup. Mugi-mugi istiqomah menjalankan kebaikan, nggih. Mugi-mugi istiqomah di dalam napa? Di dalam terus meningkatkan amal ibadah kita, dan mugi-mugi terkhusus kepada semua keluarga besar Zawiyah Al-Azhar, mugi-mugi tansah pinaringan hidayah, maunah, tansah istiqomah, anggenipun damel kesainan, amin Allahumma amin. Monggo sarengan kita tutup dengan bacaan doa khatmil Quran. Laporan hobiku berapa kelompok? Pinten? 3 kelompok. Nggih. Monggo Bapak Ibu, kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala doa terbaik dengan barokah khatmil Quran. Semua hajat-hajat panjenengan semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Uripipun dipernahno dening Gusti Allah, hidup ditoto, diringankan, hajatnya dimudahkan, nggih. Mugi-mugi dimudahkan urusannya, rezeki yang barokah.
mugi-mugi katepis toyo sakit bala fitnah musibah amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.